Saya pernah ditanya oleh seorang teman yang non-muslim tentang bukti keberadaan Allah dan mengapa kita diciptakan serta hikmah di balik penciptaan ini. Oh, mau tanya tentang bukti keberadaan Allah. Mungkin Prof ini bisa direspon dulu Prof terkait dengan pertanyaan dari seorang ini ya pendengar kita ini ya, yang nyimak pada kesempatan sore ini yaitu Mas Ahadin Ahmad. Monggo Prof. Kalau kita belajar filsafat, menangkap itu kan ada yang kita gunakan dengan rasio logika. Ada yang menangkap dengan pengalaman, observasi. Nah, ada yang menangkap dengan intuisi, batin. Nah, kita ini bisa melakukan dua pendekatan dengan rasio. Nah, di rasio ini masuk di dalam wilayah akidah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya kitab dasarnya adalah Aqidatul Awam. Akidahnya orang-orang yang masih awam. Logika yang digunakan seringkali di dalam berbagai akidah yang menggunakan rasio sebagai bukti bahwa Allah itu ada, itu karena adanya alam. Ciptaan ini, adanya kita, adanya langit, adanya bumi. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok alam ini dijadikan bukti bahwa Allah itu ada? Kalau dalam bahasa akidah adalah karena wujud ba'dal adam. Muncul keberadaannya itu yang awalnya tidak ada. Awalnya nggak ada. Lah dalam dunia ilmu pengetahuan pun juga menganalisa kemunculan alam. Makanya kalau kita belajar tentang filsafat di era Yunani kuno, kita kan alam ini awalnya dari mana? Ada yang mengatakan dari air. Kan begitu toh? Awal terciptanya alam dari air. Ada yang mengatakan dari api, ada yang mengatakan dari hawa, macam-macam variatif. Tapi yang jelas dalam konteks kita, api tidak mungkin menjadikan sebuah alam karena api diciptakan oleh Tuhan. Hawa diciptakan oleh Tuhan, air diciptakan oleh Tuhan, berarti bukan asal dari asal kehidupan. Prosesnya iya, malahan kalau Al-Quran tegas ini dalam proses alam, wahiyadukhan, faqala laha walil ardi tiyatu an aukarha, bahwa penciptaan alam ini dari asap awalnya. Nah, ada yang mengatakan asap kan berarti air. Tetapi air kan diciptakan oleh Allah. Lah alam ini muncul, air ini muncul, hawa itu muncul karena sebelumnya tidak ada, makanya namanya wujud ba'dal adam. Maka pendekatan seperti ini adalah pendekatan rasio. Ada pendekatan yang kita lakukan ini bukan rasio tapi wahyu, intuisi. Intuisi ini bisa wahyu, bisa ilham. Kalau dalam konteks keagamaan berangkat dari sebuah keyakinan. Jangan kemudian Allah itu dieksperienkan. Mana buktinya Allah ini ada? Koyok patung, koyok langit, tidak bisa. Karena ini bukan dunia ilmu pengetahuan. Makanya perlu dibedakan antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan memang dibuktikan secara konkret. Inilah pentingnya belajar ilmu pengetahuan. Sehingga orang itu bisa memahami di wilayah mana kita ini. Orang bertanya, surga ada, mana buktinya? Loh ditakoni bukti ini tuh kondi. Loh bukan dunia experience, bukan dunia observasi. Kalau orang kasar kemudian mengatakan matio dhisik. Lah kan jawabannya kan begitu. Kan tidak begitu. Tetapi Al-Qur'an memberikan sebuah gambaran dan ilustrasi tentang keagungan Allah, tentang eksistensi surga, tentang kiamat dan lain sebagainya. Maka menurut saya itu bukan masalah orang Kristen dan bukan Kristen. Logika seperti ini hampir sama, bahwa mereka pun juga meyakini bahwa Tuhan itu adalah ada. Ketika Tuhan itu adalah ada, mungkin logikanya yang agak berbeda. Tetapi aliran-aliran yang ada di dalam Islam menurut saya hampir relatif sama dengan aliran-aliran yang ada di Kristen. Ada yang kelompok ortodok, ada yang kelompok liberal, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu dihubungkan kepada agama seseorang, tetapi perlu dihubungkan dengan logika-logika yang harus kita arahkan secara baik. Sehingga menurut saya ada dua pendekatan yang kita lakukan dengan pendekatan rasio, yaitu Allah itu ada sebagai bukti Allah itu adalah ada karena adanya alam. Alam itu dijadikan bukti bahwa alam itu ada karena wujud ba'dal adam. Keberadaannya sebelumnya itu tidak ada. Bisa menggunakan dengan pendekatan wahyu karena di dalam Al-Quran, hadis memberikan penjelasan secara konkret tentang eksistensi Allah itu sendiri. Sehingga dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita meyakini bahwa Allah itu ada. Saya rasa itu. Baik, sobat zakat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ngaji dengan Prof Zahid ini seperti kita di bangku kuliah ya, kita ngaji filsafat Islam gitu ya. Ya, ini emang dengan Prof Zahid ya gitu ya. Ini dapat banyak sekali ilmu-ilmu ini. Saya jadi meng-flashback kembali dulu belajar filsafat dan sebagainya. Hari ini dibahas semuanya ya. Baik, sobat zakat sekalian, insya Allah terima kasih Bapak Ahadin Ahmad tadi ya, yang sudah berinteraksi bersama kami. Semoga terjawab semuanya. Insya Allah terjawab lah terkait dengan ini ya, bagaimana kita mempercayai Tuhan itu ada. Nah, tadi sudah disebutkan ada sudut pandang rasio melalui pendekatan rasio dan juga intuisi. Nah, nanti sobat zakat kalau mau, saya kalau kok bahasanya kok berat banget Prof, nanti bisa diulang lagi lah itu. Nanti ngambil mata kuliah di Prof Said lah, nanti belajar kita filsafat bersama-sama.